Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Rosidki. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam semester 6. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Fauzan yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Semoga ilmu yang engkau berikan dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membahas terkait mengenai 3 materi. Yang saya akan jelaskan di sini yaitu materi terkait mengenai teori-teori eksistensi dan implementasi hukum Islam di Indonesia. Sebenarnya apa itu teori eksistensi? Teori eksistensi merupakan aturan ataupun hukum Islam yang diperlakukan, diakui maupun dilaksanakan di Indonesia. Artinya bahwasanya hukum Islam itu semakin berkembangnya zaman, semakin diakui secara ketatanegaraannya di negara ini. Sehingga di sini saya akan menjelaskan teori-teori apa saja yang menjadikan hukum Islam semakin berkembang. Yang pertama adalah teori kredo ataupun teori syahadah. Hukum Islam masuk ke Indonesia ketika umat Islam itu sendiri masuk ke Indonesia. Artinya bahwasanya umat non-muslim ataupun orang-orang selain Islam yang masuk ke Indonesia ataupun masuk ke Islam, dia secara otomatis memberlakukan aturan-aturan ataupun hukum Islam secara keseluruhannya. Artinya mereka memberlakukan hukum Islam secara sepenuhnya. Selanjutnya adalah teori persepsi inkompleksu. Teori ini dicetuskan oleh Van der Pek yang menjelaskan bahwasanya hukum Islam diperlakukan bagi umat Islam itu sendiri. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya teori ini dapat diberlakukan apabila umat-umat Islam terjadi sebuah sengketa yang mana pemberlakuannya dilakukan oleh aturan-aturan Islam itu sendiri. Akan tetapi teori ini itu ditentang oleh teori resepsi yang diberlakukan oleh Snodgrass, yang mana teori tersebut dibantah secara habis-habisan, yang menjelaskan bahwasanya hukum Islam dapat diberlakukan di masyarakat apabila sudah melangkahi hukum adat. Artinya hukum Islam dapat eksis di Indonesia apabila sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan mereka ataupun masyarakat setempat. Artinya di sini hukum Islam mulai terhambat ataupun memang terhambat secara eksistensinya. Akan tetapi seiring perkembangannya zaman, setelah pasca kemerdekaan, teori tersebut dibantah ataupun diputar balikan oleh Profesor Hazairin dengan mencetuskan teori resepsi exit, di mana pemberlakuan hukum adat dapat diberlakukan di masyarakat Indonesia ini apabila dia masuk ataupun melangkahi hukum Islam terlebih dahulu. Artinya di sini dibalikan sama sekali ataupun dibantah oleh Profesor Hazairin. Seiring berkembangnya zaman, teori tersebut diteruskan oleh murid-muridnya. Teori tersebut bernama resepsi a contrario, di mana hukum Islam bagi umat Islam, kemudian hukum adat dapat diberlakukan ketika hukum tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Artinya di sini hukum adat lebih diberikan kewenangan. Namun kewenangan tersebut terbatas apabila hukum-hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian teori yang selanjutnya adalah teori eksistensi. Di sini hukum Islam mulai berkembang sangat pesat, di mana teori yang menyatakan eksistensi hukum Islam yang masuk ke dalam kelembagaan hukum nasional. Teori-teori tersebut merupakan arah gerak ataupun berkembangnya hukum Islam di Indonesia. Yang selanjutnya adalah implementasi hukum Islam di Indonesia. Sebenarnya implementasi hukum Islam di Indonesia itu dimulai dari kapan dan bagaimana prosesnya? Dari zaman penjajahan, di mana peradilan perdata yang dahulunya dibentuk
mulai dibuat ataupun diberlakukan aturan-aturan hukum Islam menjadi peradilan serambi. Di sini eksistensi hukum Islam dimulai dari langkah peradilan yang memutuskan suatu perkara oleh umat Islam itu sendiri. Yang mana umat Islam itu lebih pro terhadap hukumnya yang mereka anut sendiri. Artinya di sini hukum Islam mulai berkembang pada saat penjajahan. Kemudian setelahnya, pada saat era ataupun pasca kemerdekaan, hukum Islam mulai sangat berkembang dengan pesat. Ditandai dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 tentang perkawinan, kemudian Impres Nomor 1 Tahun 91 tentang kompilasi hukum Islam, ataupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama. Nah, undang-undang yang saya jelaskan tadi membuktikan bahwasannya hukum Islam mulai diberlakukan secara kelembagaannya ataupun mulai diakui secara nasional oleh negara, walaupun belum merambah ke ranah pidana ataupun hukum-hukum yang lainnya. Kita juga perlu menyadari bahwasanya ketika kita menginginkan transformasi hukum Islam ke dalam hukum positif Indonesia, itu akan mempunyai hambatan yang sangat luas, karena negara kita merupakan negara yang mayoritasnya Muslim, akan tetapi bukan negara Islam. Jadi kita harus membedakan antara keduanya itu, sehingga cukup saja ketika hukum Islam diterapkan ataupun diberlakukan hanya dalam tataran hukum privat saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini, yaitu terkait mengenai teori-teori eksistensi dan implementasi hukum Islam di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya adalah materi yang kedua.